Hai, ketemu lagi di podcast Tanda Tangan bersama saya Riza di Caprio dan kali ini saya kedatangan teteh-teteh cantik. Kita lagi di Bandung dan kebetulan tetehnya juga asli Bandung ya. Iya, betul. Oke, silakan dengan teteh siapa? Ya, halo, nama aku Salma Dewanti, biasa Kakak dipanggil Salma. Teh Iya, Salma. Salma, iya. Oke, aktivitasnya hari ini, aktivitasnya hari-hari boleh diceritain sedikit mungkin? Kalau sekarang sih kan karena saya baru beres sidang, jadi lagi nunggu yudisium. Paling setelah itu mau cari kerja gitu sih, Pak. Mudah-mudahan di apa diringankan Amin, ya. langsung dapat kerja habis lulus Amin. ya. Dia di kampus mana atau kuliah Aku di mana? di STI Ekuitas, Pak. STIE Iya, Ekuitas Ekuitas, ya, betul. spesialis keuangan udah kedengeran berarti ya. Iya, betul. Ekuitas soalnya jadi mau jadi jurusan apa tadi mohon maaf? Akuntansi, Akuntansi ya, iya. akuntansi. Baik, teman-teman, kita langsung mulai aja aktivitas tanda tangan kita. Silakan Teteh. Teh Salma. Nanti ditulis di bawahnya ya. Oke. Sekali lagi boleh Teh sebelah sini. Oke. Oke. Cukup dua sudah kelihatan ini. Baik teman-teman, ini tanda tangannya Teh Salma ya. Teh Salma. Kelihatan? Oke, Teh Salma. Baik, di awal Teh Salma itu orangnya sangat-sangat luas. Luas banget. Jadi nggak kepengen ke dunia entertain. Enggak, Enggak sama ya? sekali enggak. Kenapa? Karena aku, apa ya, pemalu kali, introvert Masa aku. Iya, introvert? iya. Kok bisa? Biasanya orang-orang luas itu dia lebih ke ekstrovert sih. Kalau aku introvert sih, Pak, apalagi kalau ketemu orang-orang baru gitu. Oh gitu. Pasti malu, iya. Semoga hari ini nggak malu ya. Udah cair Mbak. Iya, Tapi memang pemalu. Masa sih? iya, aku malu banget. Mhm. Aku bisa nggak nyapa orang duluan, kecuali orang Oke. itu nyapa aku duluan gitu. Oke. Se introvert itu. Iya, Oke. Tapi sebenarnya karakter kalau kalau ngeliat dari sininya sih luas sebenarnya. Atau mungkin harus dimulai dulu kali ya sama orang iya, lain baru nanti lebih luas gitu ya. betul. Kalau eh sudah aktivitas hari ini kali ini apa selain selain kampus maksud saya? Pernah bikin bantu project apa gitu sama sama siapa gitu atau bikin lagi ngerjain apa gitu? Pernah lagi Enggak apa sih, sekarang? karena kan ayahku itu ini apa ngelola PAUD gitu ya, Pak. Jadi kepala sekolah. Heeh. Jadi kalau ada misalnya itu kegiatan-kegiatan yang mengharuskan pakai komputer atau laptop, selalu minta bantuan aku gitu. Ya. Jadi paling aku bantu-bantuin gitu sih, bikin laporan gitu, laporan BOP, biaya operasional PAUD gitu, Pak. Paling bantuin gitu sih. Seberapa sering? Eh, Maksudnya gini, atau setiap Senin kah, atau 2 minggu sekali kah, atau sebulan sekali? Karena kan itu kelihatan ininya tuh nanti aktivitasnya. enggak sih, paling kalau misalkan lagi ada bantuannya aja, paling setahun sekali kalau nggak salah deh. Oh, terlalu Gitu. sedikit ya. Iya, atau enggak kalau ada rapat juga aku suka disuruh kadang sih kalau ayahku nggak bisa gitu. Kalau ada rapat-rapat antar guru PAUD gitu, Pak. Tapi aku nggak ngajar, nggak, aku nggak bisa Oh ngajar. iya, harusnya bisa ngajar sih. Ya untuk level PAUD sih harusnya Yes, bisa sih. gitu. Harusnya ya. Iya, tapi aku nggak bakat ngajar orang sih, Pak. Nggak, jadi nggak bisa tuh ngajarin orang tuh nggak bisa, nggak bakat gitu. Ini eh bagaimana ini agak sedikit ke samping ya biar kelihatan nanti ini ya. Seberapa sering Teh Salma melawan itu? Melawan apa maksudnya? Misalnya gini, nggak bisa. Sebenarnya bisa gitu. Itu kan harus ada yang dilawan tuh. Iya, iya. Sebenarnya potensi tapi nggak mau, nggak susah kayak gitu. Maksud saya kok susah kok kayak gitu gitu. Jadi Apa? mikir, Tiba-tiba iya. ya oke. Paham maksud saya ya? Paham, paham, Oke Pak, oke. iya. Oke. Itu Jadi kan kayak mikir takut duluan gitu, Pak. Takut oke. nggak bisa gitu. Sebelum mencoba tuh udah kayak takut duluan gitu. Enggak. Berarti ya sorry itu saya kalau saya yang pelajari sih itu namanya mental block ya. Jadi mental blocknya terlalu tinggi sehingga sebenarnya bisa punya kemampuan tapi mental blocknya terlalu tinggi karena
kalau menurut saya diasahnya kurang. Jadi sempat saya tanya ketika harus ketemu guru-guru PAUD, harusnya durasinya setiap minggu, terus minggu depan ketemu lagi. Jadi nanti keasah tuh pelan-pelan. Pas dikasih project cuman 1 tahun sekali, ya nggak keasah kalau menurut Iya, saya. betul. Jadi kalau boleh saya saran sih, sebaiknya harus udah berani ngambil proyekan yang lain nih. Punya teman atau dosen yang dekat, kalau ketika mereka minta bantuan, tetehnya bisa ikut di itu, nggak bisa in charge nggak gitu? Punya nggak teman-teman yang kayak gitu? Temen, jadi bantuannya maksudnya dalam Ya bidang maksudnya bukan ya akuntansi. akademik gitu? Iya Iya, akademik, maksudnya ada sih Pak, ada. selalu iya. Seberapa sering? Nah itu lagi seberapa sering. Kalau Iya. cuma intensitasnya sedikit, dia akan nggak keasah. Kalau boleh saya saranin tadi, harus mulai sekarang nih, harus udah mulai berani nerima proyekan apapun. Ya even dibayar atau enggak ya, syukur-syukur karena tes sama juga mau belajar, ya free aja dulu lah gitu. Paling tidak Iya. udah mulai masuk tuh. Nanti akhirnya akan berani ketemu orang. Nanti mental blocknya pelan-pelan hilang. Karena itu yang harus dilawan. Kalau mental Iya. blocknya udah tinggi dan tebal, apalagi udah makin susah nanti masuk ke arah gitu. Karena kan kalau memang nanti benar-benar mau di dunia akuntansi, ya harus ketemu bagian yang lain Iya, dong. Nggak mungkin harus dia negor tes Salma gitu. Paling tidak kan tes Salma pasti butuh beberapa bukti yang berhubungan dengan dokumen-dokumen keuangan. Iya, betul. Nah, nanti kalau seandainya nggak dimulai, takutnya ya bukan ini ya, takutnya nanti malah nggak maksimal gitu sih. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa Iya diturunin tuh Pak. ininya, Iya. mental blocknya, mudah-mudahan nanti bisa lebih cair, karena Iya. memang setahu saya akuntansi itu harus lebih logicalnya harus lebih Iya. ini kan ya, sehingga harus bisa merapihkan seluruh keuangan sih. Oke, di tengah-tengah saya ngelihat apa kalau saya bilang ya, lebih suka ke humanis nih, maksudnya nggak tertarik sama dunia psikologi kita. Psikologi enggak sih Pak. Benar. Benar. Tapi sorry nih, seberapa sering teman-teman cerita atau curhat ke Teh Salma? Banyak kayaknya Iya, sih. sering sih Pak. Saling curhat aja gitu, saling cerita. Sering kalau misalkan tiap ketemu main tuh pasti cerita gitu. Yang lebih banyak mana? Kalau saya sih bilangnya lebih banyak Teh Salma yang dengerin orang ya. Iya betul. Aku memang orang itu lebih pendengar gitu daripada aku Listen ya. yang ngomong iya. Betul. Makanya tadi saya bilang kenapa nggak masuk psikologi aja? Nggak tertarik. Kenapa? Karena introvert tadi awal itu. Iya. Karena udah barrier-nya udah tinggi banget ya. Iya. Malah saya ngeliatnya harusnya ke psikologi sih. Mungkin karena aku SMK akuntansi udah cinta akuntansi gitu Pak. Aku suka gitu, Gitu suka ya. ngolah angka, keuangan gitu suka. Jadi ya lanjutin lagi gitu. Introvert ketemu dengan matematika, ketemu dengan angka-angka, jadinya apa ya, jadinya kekumpul tuh. Kalau seandainya kemarin akuntansi lah pun, tapi kalau luas mau buka diri, pasti nanti pindah. Biasanya sih ke psikologinya agak luas kalau menurut saya ya. Karena ketika Kak Salma nggak menolak menjadi psikolog atau menjadi teman-teman yang diem gitu ya, ilmunya nggak keasah kalau versi saya. Kalau seandainya Kak Salma cuma denger doang, kalau denger doang nih, suka ngasih solusi nggak? Iya karena aku denger ya cerita dari mereka ya aku pasti kasih solusi gitu, kasih saran gitu. Seberapa banyak dipakai sarannya? Menurut aku sih ya selalu sih Pak kalau Iya. aku nyaranin iya. Nah iya kan itu. Harusnya ya bukan sih. Mudah-mudahan ini jadi acuan ya. Iya. Ketika Kak Salma untuk ke depan, kalau bisa sih ilmu humanisnya ditambahin lagi. Jadi nanti kelihatan lebih berisi. Ketika ngomongin akuntansi oke, ketemu ketemu orang-orang yang lain juga oke. Karena ini sorry itu saya. Jadi ketika tetehnya bisa belajar dengan manusia, nanti kelihatan gestur. Kalau misalkan ya di dunia keuangan kan agak riskan ya. Misalkan kalau dia salah ngasih manipulasi bond, terus sorry itu saya kalau ngomongnya harus korupsi, Iya. secara gestur nanti kelihatan sama Kak Salma kalau belajar psikologi ya. Ya mudah-mudahan sih nanti udah ke
encourage tuh bareng-bareng tuh, akuntansinya iya, humanisnya oke. Jadi nanti kalau syukur-syukur saya doain jadi manajer Amin, amin keuangan. Pak. Itu Ya. kelihatan kalau anak buahnya, wah lu bohong loh, itu Iya, kelihatan tuh. iya betul betul. Mudah-mudahan bisa kelihatan Ya, banget. amin Jadi, amin. wah udah nih. Ya kalau mau di SP atau mau udah ada bahannya, tinggal secara akuntansi udah dapat, tinggal nyari bukti-buktinya gitu Iya. kan. Nah itu udah, ataupun nanti ngelihat karyawan yang jujur itu juga kelihatan juga. Jadi mudah-mudahan nanti diturunin dulu mental blocknya, belajar dengan maksimal di bidang yang lain. Ini potensi banget masalahnya kalau menurut saya. Potensi banget. Jadi kalau digabungin, wah itu keren banget. Digabungin dua-duanya gitu ya. Nah, yang terakhir nih, kalau saya sih sedikit ngelihat suka mendem sesuatu tetehnya. Mudah-mudahan sih itu bisa Betul. jangan dipendem-pendem teh. Maksudnya bisa ini ya, bisa bisa lebih luas lah gitu ke masa depan. Maksud saya sih jangan sudah dengar curhat orang tapi tetehnya nggak ngapa-ngapain Iya. gitu. Paham maksud saya Iya, ya? paham, paham. Maksudnya jadi yang ada di dalam itu jangan lama-lama deh. Ini nih yang di sini nih, yang ini nih, area ini. Itu udah mendem banget, jangan dipendem-pendem, udah keluarin aja gitu. Iya sih Pak, betul. Kok kalau misalkan ada apa-apa tuh pasti dipendam sendiri gitu, nggak cerita ke orang. Malah kalau orang-orang cerita ya aku yang dengerin, tapi kalau aku Iya. ada apa aku nggak cerita Jadi gitu. rugi nggak? Iya, betul sih. Rugi sih Iya. sebenarnya. Karena itu gede banget, teh. Bener gede banget. Jadi bener-bener agak sedikit. Mudah-mudahan sih nggak keganggu ya. Atau keganggu sebenarnya. Cuma karena dipendam jadi nggak keganggu. Enggak sih selama ini. Mudah-mudahan nggak Enggak, iya, keganggu ya. enggak sih Pak. Karena pinter banget nyimpennya. Oke, sebelum saya tutup nih, Teh Salma mau punya apa keinginan atau harapan atau cita-cita di 2023, 2024? Iya, karena tadi yang saya udah bilang di awal ya, karena saya udah selesai gitu ya masa kuliahnya dan tinggal nunggu kelulusan, jadi saya pengen segera kerja gitu Pak, cepat-cepat kerja Amin, di tahun ini gitu, semoga. Dan sesuai dengan jurusan saya gitu, Iya. di bidang accounting. Gitu, Pak. Amin. Amin. Itu mah harus biar jangan Iya. salah jurusan Iya, ya. betul. Tapi udah senang sama satu bidang terus bisa dikembangin. Wah itu udah luar biasa sih. Iya. Ada cita-cita lain mungkin? Kalau saya ngeliat sih ada beberapa cita-cita sih, tapi nggak spesifik. Cita-cita ya itu sih Pak, paling aku pengen. Cuma mau kerja doang? Iya. Nggak mau usaha gitu? Aku malah nggak punya apa ya, nggak punya Nggak punya bakat di passion. bidang Oke. usaha enggak gitu. Paling aku mah ya pengennya kerja gitu. Amin. Kerja di tempat yang menyenangkan. Iya. Karena Amin. kalau bisa menyenangkan lebih enak tuh. Iya. Pak. Kalau saran saya ini saran terakhir ya. Maksudnya gini, ketika Teteh punya tempat yang sudah nyaman, jangan bikin standar yang setengah. Jadi kalau menurut saya sih udah asal kerja. Tadi saya mau singgung gini, kira-kira kebutuhan perusahaan yang impian perusahaan yang pengen dituju apa? Kan pasti punya dong. Perusahaan pokoknya harus level ini, harus ini, kira-kira punya nggak itu? Sebutin lah perusahaan apa, sejenis apa gitu, Iya. atau BUMN gitu. untuk ya. Iya. Pengen ke BUMN Iya, ya. betul. Amin, mudah-mudahan. Amin, amin. Jadi maksud saya langsung tinggi gitu Iya. ekspektasinya. Karena ini kalau menurut saya ini agak terlalu show nih. Misalnya ya udahlah asal kantor aja. Maksud saya pernah kepikiran itu nggak? Iya sih, kalau misalkan ternyata susah gitu ya kan kerja sekarang Nah realistis itu, gitu ya Pak. iya betul. Susah Maksud saya sih jangan pasang yang standar gitu. Mimpinya udah tinggi. Mimpinya tinggi aja. Kalau maksud saya, yaudah kalau BUMN udah tinggiin aja gitu. Karena ada dasar, ada basic karakter yang Kak Salma punya tuh. Ya udahlah daripada itu jangan dipakai deh. Dipanjangin aja sehingga nanti ya alam bawah sadarnya jadi positif, dia akan ngejar itu. Semua alam jadi bergerak untuk mencapai apa yang diiniin sih. Dikejarnya maksimal gitu. Jadi kalau cuma so-so aja, ngapain kuliah capek-capek? Iya betul. Udah kuliah susah, kerjaan ini, tapi standarnya terlalu pendek gitu. Langsung aja mimpi yang tinggi. Jadi kalau mau dihilangin, ini dihilangin aja. Jadi di sini langsung naik ke sini. Ini positif nanti. Iya. Saya mau ini, mau itu, mau apa. Jadi yang ini saran saya dihilangin yang ini. Langsung naik aja. Gitu. Jadi nggak mendem lagi. Udah buat apa mendem? Iya betul sih. Masalahnya nggak diselesaikan sama Kak Salma juga. Iya. Kalau diselesain kan enak. Ada solusinya buat diri sendiri atau buat orang lain. Sehingga nanti bermanfaat buat apa ya?
masa depan. Gitu, mungkin ada. Kalau dari saya sih cukup, mudah-mudahan Iya. ada yang lain mau disampaikan. Atau ada quotes gitu buat ini buat saya. Quotes. Apa ya? Apa ya? Ya mungkin kayak buat diri saya sendiri Boleh. ya gitu. Siap. Jadi lebih berani lagi, nggak usah banyak malu. Mhm. Iya, semoga saya nggak introvert lagi gitu ya Pak ya. Amin. Udah bergaul sama orang-orang gitu dan nggak harus nunggu disapa orang gitu. Iya. Mudah-mudahan nanti saya yang nyapa orang duluan gitu. Asik, amin. Mudah-mudahan cita-citanya jadi terlaksana dan semua impiannya bisa terwujud. Amin, amin. Baik. Terima kasih kedatangannya, kita ketemu lagi nanti ya. Iya. Mudah-mudahan lebih ceria lagi, lebih saya enggak ini dicolek gitu-gitu ya ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Riza DiCaprio pamit. Bye.